Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas eh, dari bahasa dari mata kuliah digital literasi tentang penerapan big data pada Netflix yang diambil materinya itu dari tugas sebelumnya. Jadi di sini ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat, keempat keuntungan Netflix menggunakan big data, kelima penerapan big data pada Netflix, dan yang terakhir itu studi kasus. Nah, untuk yang pertama di latar belakang ada big data. Apa itu big data? Dan nomor dua itu penjelasan tentang Netflix ya. Yang pertama, apa itu big data? Big data itu istilah yang diberikan untuk kumpulan data yang berukuran sangat besar dan kompleks ya. Jadi eh, sehingga tidak memungkinkan untuk diproses menggunakan perangkat pengelola database konvensional ataupun aplikasi pemrosesan data lainnya ya. Jadi itu kumpulan data yang besar. Jadi tidak tidak cukup menggunakan perangkat pengelola database yang umum dipakai seperti itu. Kemudian ada Netflix. Untuk Netflix sendiri itu sudah familiar di kita, yaitu merupakan platform streaming movie atau series yang berbayar ya. Jadi di pada website Netflix ini kita bisa menonton film atau streaming ataupun lihat series yang eh, banyak lah, banyak eh, kita kenal gitu. Kemudian eh, untuk si Netflix ini tuh sudah lama didirikannya, yaitu sejak tanggal 29 Agustus tahun 1997 di Scotts Valley, California. Itu penciptanya itu Mark Randolph dan Reed Hastings. Kemudian pada rumusan masalah itu pertama apa sih gitu ke keuntungan Netflix menggunakan big data gitu. Jadi kenapa big data itu penting eh, bagi si Netflix tersebut. Jadi dikarenakan eh, si Netflix ini kan platform untuk streaming atau menonton film dan series, dan penggunanya pun untuk sekarang itu cukup banyak ya. Nah, dikarenakan itu untuk menyimpan log data seperti watch history dari penggunanya kan, dari ketika kita menggunakan si Netflix itu misalkan kita menonton belum selesai, maka kan ada history dari si apa ya, pop up pertamanya itu loh. Di berandanya itu pasti muncul untuk story terakhir kita nonton di film apa kayak gitu. Terus untuk menyimpan hmm, device yang terdaftar di Netflix itu. Kemudian eh, seperti log pencarian kan di Netflix kan banyak filmnya, dan orang-orang pun memiliki apa ya, genre eh, masing-masing. Nah, untuk menyimpan log mereka tersebut, si Netflix ini menggunakan big data seperti itu. Jadi kalau misalkan menggunakan server biasanya sendiri, eh, bisa terjadi kemungkinan si log-log data atau log-log dari user-usernya itu tidak akan tersimpan semua seperti itu.
Nah, kemudian bagaimana tuh secara si Netflix itu menerapkan eh, big data. Nah, yang pertama itu dari rekomendasi film dan konten, gitu. Jadi kan kita bisa memilih tuh pas awal masuk dan membuat akun gitu kan. Kita dikasih rekomendasi apa sih gitu eh, genre film yang kita sukai gitu. Nah, dari situ si Netflix bisa menyarankan beberapa film dari pilihan-pilihan yang sudah kita pilih seperti itu. Misalkan kita memilih genre film romance, nah nanti akan muncul beberapa eh, kayak judul film yang menggunakan genre romance. Kemudian selanjutnya itu ada dari personalis thumbnail. Jadi eh, untuk si thumbnail dari si film itu pun mempunyai datanya tersendiri ya. Dan dikarenakan banyaknya film di Netflix tersebut, maka eh, seharusnya eh, kayak bagusnya gitu Netflix menggunakan si big data tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada dari kualitas video streaming yang dioptimalkan. Jadi itu kan sesuai dengan kualitas jaringan kita juga ya. Kalau misalkan kualitas jaringan kita tidak baik gitu, maka akan menyesuaikan sendiri si kualitas video tersebut. Kemudian yang nomor tiga, mengapa big data memberikan dampak besar kepada Netflix gitu. Wah. Si big data ini tuh memberikan jaminan tanpa effort yang berlebihan itu untuk menilai sesuatu yang baru. Nah, dari informasi yang diambil dari analisis si big data ini, eh, sebuah tindakan itu bisa diambil dengan cepat sehingga kompetitor website video atau streaming lainnya tuh bisa dikalahkan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu pasti itu pengaruh big data terhadap Netflix ini. Nah, untuk sementara eh, banyak bisnis ini belum secara efektif memanfaatkan data yang tersedia gitu untuk mereka. Nah, tapi tidak dengan Netflix gitu. Dengan lebih dari 148 juta pelanggan streaming di dunia ini, 80% konten Netflix yang diputar itu dipengaruhi oleh sistem rekomendasi ini. Jadi sering kita memutar aplikasi romance itu maka akan sering muncul genre film tentang romance untuk selanjutnya gitu bang untuk ditonton. Bang, jasanya baik lanjut tadi ada sedikit gangguan. Lanjut pada halaman selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari si big data ini. Menjelaskan yang pertama itu menjelaskan keuntungan penggunaan big data oleh Netflix ini dari tujuan ya. Tujuan itu tujuan keuntungan si penggunaan big data oleh Netflix dan manfaat nih manfaatnya itu di nomor dua memahami pentingnya penerapan big data dalam industri modern. Nah, keuntungan-keuntungan dari
si big data ini diterapkan oleh Netflix itu sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi seperti namanya big data itu untuk penyimpanan data besar. Contohnya itu log-log yang ada pada website tersebut dan kenapa disimpan si log itu tidak dibuang itu saja dikarenakan itu untuk menambah ya, termasuk ke dalam fitur-fitur yang ada di Netflix tersebut gitu. Contohnya seperti searching tadi, terus history nonton film, nah itu kan menjadi kayak pengingat untuk si usernya itu. Nah, itu menjadi suatu keuntungan bagi penikmat atau pengguna si Netflix tersebut. Hmm. Nah, untuk pentingnya penerapan pada industri modern ini, si big data itu sudah banyak digunakan juga oleh platform-platform yang lain dan termasuk si Netflix ini eh seperti itu. Karena big data ini juga kayak untungnya tuh untuk mengalahkan si kompetitor dari penggunanya itu tinggi juga, sangat tinggi juga. Nah, kemudian untuk judul selanjutnya itu keuntungan Netflix menggunakan big data, yaitu eh, yang pertama ada rekomendasi konten yang personal dan yang kedua analisis perilaku pelanggan. Nah, yang pertama tuh eh, semakin kita banyak melihat genre film yang kita sukai, misalkan horor, akan banyak rekomendasi-rekomendasi film yang disajikan oleh si Netflix tersebut. Dan itu dipengaruhi juga oleh big data karena menyimpan histori bahwa si user ini tuh suka menonton film horor gitu. Nah, ini berlaku juga untuk nomor dua, analisis perilaku pelanggan seperti itu. Jadi dianalisis dulu si perilaku pelanggannya itu apa sih yang dia suka tonton, itu genre apa, kalau misalkan dari seri seperti apa, seperti itu sih. Hmm. Dan kemudian ini untuk penerapan big data pada Netflix, yang pertama dari rekomendasi film dan konten, thumbnail yang dipersonalisasi, kemudian kualitas streaming optimal. Untuk yang pertama itu menggunakan data pengguna untuk rekomendasi. Nah, dikarenakan si log-lognya itu dari si usernya itu disimpan, maka eh, otomatis dari si Netflix ini tuh meng- apa ya, memunculkan kembali gitu. eh Memunculkan rekomendasi-rekomendasi film lainnya untuk ditonton dari historical si usernya itu sendiri. Kemudian yang kedua, personalisasi thumbnail atau thumbnail yang dipersonalisasikan ini eh, salah satu hal kecil yang tapi diperhatikan gitu oleh si Netflix itu. Nah, ketika kita membuka si Netflix tersebut, ada si gambar mini atau ya kita bisa sebut thumbnail itu yang akan dilihatkan untuk film atau acara tertentu. Nah, misalkan kita mengarahkan si kursor kita kepada film yang akan kita tonton, itu sebelum kita klik dari si film tersebut itu maka akan dimunculkan eh, beberapa second, beberapa detik dari potongan video atau film yang kita tuju dari si kursor tersebut.
Jadi kita bisa melihat sekilas isi dari si film yang akan kita tonton seperti itu. Kemudian kualitas video streaming yang dioptimalkan. Nah, kalau untuk ini Netflix itu menggunakan data yang dilihat sebelumnya gitu untuk memprediksi penggunaan bandwidth untuk membantu layanan memutuskan kapan harus menyimpan si cache-nya itu cache server regional untuk memastikan waktu muat yang cepat saat permintaan sedang tinggi seperti itu. Kemudian pada slide selanjutnya itu dampak data pada Netflix itu mengoptimalkan yang pertama mengoptimalkan pengalaman pengguna, yang kedua menguasai pangsa pasar video on demand. Mengoptimalkan pengalaman pengguna itu dia apa ya, karena menyimpan historical dari si usernya itu dan itu pun dipengaruhi oleh si big data itu karena menggunakan big data itu. Nah, si Netflix ini mengoptimalisasikan film apa nih yang seru untuk direkomendasikan agar si penggunanya itu lebih sering menggunakan Netflix dibandingkan platform streaming lainnya seperti itu. Nah, yang kedua itu menguasai pangsa pasar video on demand. Nah, karena memang banyak itu platform platform streaming film di luar sana gitu. Contohnya seperti kalau di Indonesia itu ada video.com, terus dan lain-lain gitu. Tapi banyak apa ya eh, khalayak umum tuh mengenal platform streaming video itu ya Netflix karena salah satu pengaruh yang besar itu karena penerapan big data pada si platform Netflix tersebut. Kemudian yang terakhir pengaruh big data pada Netflix. Ini 80% 80% konten dipengaruhi sistem rekomendasi yang pertama dan kedua penyimpanan data besar menggunakan teknologi Hadoop di AWS. Jadi konten-konten yang bermunculan pada pop-up atau thumbnail yang ada pada Netflix itu balik lagi ya pengaruh dari si usernya tersebut. Nah, si user tersebut kemudian kemudian dimunculkan atau dioptimalisasi lagi oleh si Netflix dan memunculkan beberapa rekomendasi film yang dia suka sesuai historical dari user tersebut gitu. Jadi tidak heran kalau misalkan banyak orang yang kalau menghabiskan spend time untuk menonton di Netflix itu sangat lama ya, bisa sampai 3-4 jam gitu kan. Dikarenakan si Netflix ini tuh dari satu film misalkan yang kita tonton misalkan contohnya genre horor Indonesia atau dari barat atau dari luar gitu. Nah, after kita beres menonton si film itu tuh akan muncul lagi konten-konten tentang atau movie gitu, tentang si film horor tersebut. Nah, dikarenakan itu eh, akan mengundang rasa penasaran dari si usernya juga seperti itu sih. Kemudian yang terakhir itu penyimpanan data besar menggunakan teknologi Hadoop di AWS. Nah, ini untuk si log-log atau si data-datanya itu tidak disimpan perangkat server, pada perangkat-perangkat yang ada di server gitu, karena eh, akan sangat memakan biaya, tempat, dan banyak perangkat gitu. Kalau misalkan kita menggunakan perangkat secara fisikal. Nah, dikarenakan sekarang sudah ada eh, sistem cloud, yaitu pada AWS ya. AWS itu menggunakan sistem cloud, cloud storage. Jadi kita tidak menyimpan si data itu pada perangkat fisikal.
namun pada perangkat logikal seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan pada materi pengaruh big data, penerapan big data pada Netflix ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah atau kurang dalam penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.